Salam sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini, satu video yang menarik yang perlu harus kita dengar, yang perlu harus kita tonton, dan juga memberi pemahaman kepada kita, dan juga kita mengomentarinya secara pribadi di bawah kolom komentar, di mana saudara-saudara kita Muslim mengatakan bahwa Allah yang benar itu tidak menampakkan diri terhadap manusia. Apakah benar seperti itu Allah yang benar? Dan marilah kita simak jawabannya bersama-sama berikut ini. Itu adalah Allah yang tak pernah menampakkan dirinya. Asik. Sungguh teman, ya, narasi-narasi kita akan mempertontonkan kualitas diri kita, ya, dan secara tidak langsung memperlihatkan kualitas ajaran kita, teman, ya. Kau bagaikan seseorang yang masih berenang di air comberan, tapi sudah coba cerita tentang luasnya lautan. Dahsyat. Kau berkata kepada saya supaya lebih dalam lagi belajar, sementara narasimu, teman, kau hanya mampu percaya kepada Tuhan yang tidak pernah menampakkan dirinya. Bukan main. Sepertinya kau sedang bermain playing fiktif, teman, ya, masa korban padahal pelaku utama. Kau yang sering berteriak-teriak kepada kami Kristen adalah kaum imani saja yang tidak memakai akal dan logika, tetapi kau sendiri pemeran utamanya, teman. Modal imani saja. Asik. Bagi kami Kristen, teman, ya. Itu sungguh standar yang sangat rendah, teman, ya. Mengapa engkau begitu mudah percaya kepada sesembahan atau Tuhan yang tidak pernah menampakkan dirinya dan tidak pernah menyatakan kuasanya? Kami Kristen tidak akan pernah menyembah Tuhan yang seperti itu, teman. Sorry. Memang beda kelas, karena kami Kristen memang akan semakin berkelas. Dahsyat, bukan? Asik. Tuhan Yesus kami, teman, ya, bukan hanya berkata-kata, tetapi juga mampu melakukan aksi-aksi nyata, teman, ya. Di dalam firman Tuhan dengan sangat jelas, bukan hanya Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tetapi malaikat sendiri berkata dalam Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah malaikat bisa berbohong, teman? No. Dan dalam perkataan-perkataannya dan pengajarannya, Tuhan Yesus berulang kali menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, ya. Dia berkata, seperti perkataanmu, aku adalah guru dan Tuhan. Tepat seperti perkataanmu. Tuhan dan Tuhan itu adalah makna kata yang sama, teman, ya. Di dalam bahasa Yunani disebut kurios, ya. Di dalam bahasa Arab disebut Rob, di dalam bahasa Inggris disebut Lord, dalam bahasa Indonesia Tuhan atau Tuhan itu makna kata yang sama, teman. Artinya penguasa. Paham? Dia juga berkata, teman, ya, di dunia ini dia mampu mengampuni dosa. Siapakah yang mampu mengampuni dosa? Hanya Tuhan Yesus itu sendiri, teman, karena dia adalah Tuhan itu, teman, ya. Dan dia juga berkata, oke, bahwa barang siapa, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena maka surga yang kekal akan menjadi miliknya. Itu sebagai bukti. Kenapa dia mampu memastikan? Karena dia adalah Tuhan, pemilik surga itu, teman. Di dalam Kristen tidak ada kata mudah-mudahan atau kemungkinan, tetapi di dalam Kristen ada kepastian keselamatan. Dahsyat, bukan? Asik.
Dan dia juga berkata teman, bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari pemujaan, hari penyembahan, ya. Oke, dan dia adalah Tuhan. Jadi yang disembah, yang dipuja pada hari Sabat itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, tetapi memang mustahil memberitahu kepada seekor lalat akan manisnya madu. Tetap aja dia akan mencari bangkit, bukan? Jadi teman, kami Kristen, ya, memang beda kelas karena kami akan semakin berkelas. Ya, mengapa kita sangat mudah percaya kepada hanya orang yang berkata-kata tapi tidak mampu melakukan aksi-aksi nyata? Kamu tahu istilah NATO, teman? No action, talk only. Hanya mampu berkata-kata tapi tidak ada aksinya, teman. Ya, kami tidak akan pernah mau menyembah kepada Tuhan yang hanya mampu berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." No. Itu standar yang sangat rendah, teman. Ya, banyak sekali saat ini, ya, orang yang mencoba menjadi Tuhan, teman. Jim Jones, teman. Ya, di tahun 80-an terkenal, dia mengaku adalah Tuhan. Tapi apakah kita mau percaya? No. Ya. Cecep Solihin di Jawa Barat, teman. Dia mengaku adalah Tuhan. Tapi apakah kita mudah untuk percaya? No, teman. Banyak sekali. Iblis pun, teman, ya, dia mengaku adalah Tuhan dan dia ingin disembah. Tapi apakah kami Kristen mau percaya dan menyembahnya? Tidak, teman. Karena kami Kristen memang, teman, diajarkan untuk penuh hikmat dan kebijaksanaan. Karena Tuhan Yesus kami memang sumber segala hikmat dan kebijaksanaan itu, teman. Oke? Jadi teman, saat kau tidak mampu mengerti, belajarlah untuk memahami. Jangan menghakimi, karena surga belum tentu milikmu dan neraka. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga video ini memberkati kita dan memberi kita satu pengajaran yang menambah wawasan kita, menambah wawasan berpikir kita, menambah pengalaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Sekian saja dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.